Oh, and they come unstuck, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fiona Widi Cinara. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NPM 24042010028. Aku dari kelas bela negara G158. Di sini aku mau bikin video tur Museum Siola Surabaya bersama rekan aku dari Universitas Negeri Surabaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda Ayu Fauzia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Hai, ikutin keseruan kita hari ini. Iya. Nah, jadi teman-teman, di sini adalah fase-fase masa kepemimpinan Surabaya pada abad ke-11 sampai ke-17. Nah, di sini ada abad ke-10 yang pada sebelum abad ke-11 terjadinya perpindahan kerajaan Padang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Yang kedua, pada tahun 1275, Surabaya telah menjadi satu kekuasaan pada kerajaan Kertanegara. Selanjutnya, pada ke-17, dengan berdirinya dan berkembangnya Kabupaten Surabaya melalui kebebasan untuk membentuk sistem pemerintahan. Selanjutnya yang kedua adalah pada abad ke-17 sampai 20, Surabaya pada masa penjajahan kolonial Belanda, di mana dalam catatan sejarah, Belanda masuk ke Nusantara melalui provinsi dagang yang bernama VOC. Jadi teman-teman, ini merupakan grand piano motion standing yang digunakan untuk menghibur orang-orang Belanda pada tahun 1907. Nah, yang selanjutnya ada sistem komunikasi di Surabaya pada zaman Hindia Belanda. Yang pertama, pada masa itu cuma terdapat pos saja. Jadi Hindia Belanda itu memiliki sistem komunikasi yang sangat terbatas yang cuma dapat dikirim melalui kantor pos saja. Pada waktu itu juga terdapat telepon, akan tetapi telepon ini penggunaannya itu masih terbatas oleh zaman Hindia Belanda karena fasilitas ini tuh cuma digunakan oleh orang Eropa saja yang memiliki perusahaan, kedudukan dan juga memiliki jabatan dalam sistem pemerintahan itu. Nah, jadi sebelum melawan Belanda, Surabaya itu telah menjadi kota pusat perdagangan yang penting bagi Jepang dan Belanda. Nah, salah satu penandanya itu dengan adanya pendirian asosiasi perdagangan Jepang pada tahun 1924. Kemudian kedatangan Jepang ke menguasai Indonesia. Beberapa poster yang menggambarkan Surabaya pada masa proklamasi. Dan di sini ada beberapa satu masa model transportasi umum sebelum dan juga sesudah kemerdekaan. Yang pertama, pada masa Belanda penggunaan transportasi di Indonesia itu masih menggunakan dokar dan juga cikar. Selanjutnya, pada masa Jepang ini agak meningkat, yakni di Indonesia sudah menggunakan adanya taksi, bemo dan juga beca. Nah, yang selanjutnya pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini di Indonesia sudah menggunakan transportasi berupa beca, bemo dan juga angkutan. Teman-teman, kita udah belajar menuju museum yang menunjukkan Surabaya di masa depan. Jadi Surabaya di masa depan itu akan menjadi sebuah kota pintar atau smart city dengan hati dan iman. Nah, akan tetapi sepintar apapun nantinya teknologi yang digunakan di masa depan, kita tidak boleh menggunakan kegerafiakan atau keramahan. Kalau istilahnya di Surabaya itu namanya Keposuro. Karena Surabaya ini termasuk kota